Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Hasbiallah, dosen pada program studi D3 Keperawatan Stikes Budi Luhur Cimahi. Video ini merupakan dokumentasi unsur pengajaran dalam PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya tampilkan adalah keperawatan anak dengan topik asuhan keperawatan anak dengan masalah gizi, yang mengintegrasikan evidence-based nursing dan metodologi penelitian. Mata kuliah keperawatan anak membekali mahasiswa agar mampu memberikan asuhan keperawatan kepada anak dalam rentang sehat dan sakit, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan, keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, serta keterlibatan keluarga. Topik masalah gizi dipilih karena berada dalam bahan kajian gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, sekaligus berkaitan dengan screening tumbuh kembang dan asuhan keperawatan pada bayi beresiko tinggi. Pada sesi ini, masalah gizi tidak dibahas hanya sebagai identifikasi, definisi stunting, underweight, overweight, dan berat badan lahir rendah. Mahasiswa juga dilatih mengkaji data, merumuskan masalah keperawatan, memilih intervensi, memberi edukasi keluarga, dan membaca hasil penelitian secara kritis. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, membedakan indikator utama masalah gizi anak, yang kedua, melakukan analisis kasus melalui proses keperawatan. Yang ketiga, merancang edukasi keluarga yang realistis dan peka budaya. Serta keempat, menghubungkan masalah klinis dengan variabel, desain, dan interpretasi hasil penelitian sederhana. Capaian tersebut menghubungkan kompetensi klinis keperawatan anak dengan kompetensi metodologi penelitian, khususnya praktik berbasis bukti, perumusan masalah, definisi operasional, desain penelitian, etika, dan analisis data. Materi pembelajaran meliputi konsep masalah gizi, indikator antropometri, determinan keluarga, pengkajian, diagnosis dan intervensi keperawatan, edukasi keluarga, serta integrasi metodologi penelitian. Sumber belajar yang digunakan adalah RPS, PPT, studi kasus, dan contoh artikel berbasis survei kesehatan Indonesia. Data penelitian digunakan sebagai bahan ajar membaca evidence-based. Sistem pembelajaran menggunakan tatap muka berbasis student-centered learning. Delivery dilakukan melalui mini lecture singkat, demonstrasi membaca indikator pertumbuhan, dan penjelasan berbasis kasus. Interaksi dibangun melalui apersepsi, pertanyaan terbuka, think pair share, diskusi kasus, serta sesi pertanyaan mahasiswa. Asesmen dilakukan secara formatif dan terintegrasi. Selama pembelajaran, saya menilai ketepatan mahasiswa membedakan indikator, kualitas analisis kasus, kemampuan mengemukakan alasan, dan komunikasi ilmiah. Pada akhir sesi, dilakukan kuis singkat. Umpan balik diberikan langsung agar mahasiswa mengetahui bagian yang sudah tepat dan yang perlu diperbaiki. Kenapa hari ini kita bahas keperawatan anak dan metodologi penelitian? Nah, dari aktivitas ini, kalau melalui pendekatan penelitian, kita bisa narik kesimpulan. Anak A diberikan antipiretik plus kompres hangat selama 5 hari atau 3 hari konsisten dengan cara yang sama dalam kurun waktu yang sama, dia bisa turun sampai 0,5 sampai 1 derajat Celcius bisa turun. Sedangkan anak yang mendapatkan antipiretik saja itu turunnya misalkan hanya sekitar 0,75. Nah, perbedaan ini yang kita wadahi dalam kerangka berpikir penelitian. Kemudian kita laporkan hasil studi ini disidang oleh penguji dan dipublikasikan. Ini yang disebut dengan integrasi asuhan keperawatan dengan metode penelitian. Ukuran yang menggunakan data antro dari WHO. Kenapa demikian? Karena Neng Siti melakukan riset data Studer SKI ya, dengan sampel berapa? 80 ribuan ya. 80 ribuan itu kemudian di match dengan data antro WHO, nggak boleh manual, jadi di match. Lahirlah data-data berapa yang stunting dan berapa yang tidak stunting. Oke. Nah, kemudian underweight
Underweight juga sama. Ini kita menggunakan WAZ, ya, standar WHO. Jadi indikator berat badan menurut umur. Data dari SKI itu di-match dengan data antro dari WHO, kemudian dihasilkanlah angka-angka dataset penelitian yang siap dianalisis. Underweight ini penelitiannya siapa? Resti. Overweight yang digunakan adalah BAZ atau BMI for age, ya, dengan nilai lebih dari +2 standar deviasi. Indikatornya apa? IMT menurut umur. Kita lanjut lagi. BBLN apa itu? Berat lahir kurang dari 2.500 gram. Indikatornya apa? Berat saat lahir. Ini penelitiannya siapa? Novi. Nah, sekarang kita lanjut ke evidence nasional. Kita lihat di sini angka prevalensi nasionalnya. Stunting ini menempati urutan tertinggi. Prevalensinya 21,8%. Yang kedua, underweight ini 14,9%. Yang overweight 5,1%. Jadi ketika kita melakukan riset berdasarkan data, contohnya penelitian data sekunder, stunting, ya, prevalensi yang data yang sudah diolah berapa? 19,3%. Oke, hasil pengolahan Nexity itu 19,3%. Hampir mendekati angka 21,8%. Apa yang dibedakan? Apa yang membedakan hasil analisis Nexity dengan data nasional final? Bisa saja Nexity dia memfilter atau melakukan data cleaning berdasarkan kriteria inklusi penelitiannya. Ya. Jadi dia misalkan dari dataset 86.000 yang masuk kriteria penelitian dia misalkan hanya 80.000, berkurang 6.000. Nah, maka angka prevalensinya turun, tapi dia masih sama, tidak ekstrim. Kita lanjut lagi. Dari evidence ke praktik keperawatan anak, ya. Bukti penelitiannya kan ini evidence. Data nasional yang sudah tadi kita lihat angka prevalensinya. Ini membantu kita menentukan prioritas masalah dan kelompok resiko. Oke. Yang kedua, kondisi pasien. Pengkajian klinis tetap diperlukan, umur, kemudian antropometri, kemudian riwayat makan, infeksi dan keluarga. Kemudian prevensi keluarga, edukasi harus empatik. Kemudian sesuai budaya, bahasa sederhana dan dapat dipraktikkan. Diskusi kelompoknya cuma berpasangan. Saya akan nanti kasih waktu 30 sampai 60 detik, ya. Jadi kalian dalam 1 menit itu harus menentukan jawaban. Pertanyaannya adalah, belum pertanyaan, studi kasusnya dulu. Anak laki-laki usia 24 bulan datang ke posyandu, kemudian ibu mengatakan anak sulit makan, sering batuk pilek, dan berat badan tidak naik selama 2 bulan. Berat lahir 2.300 gram, ibu berpendidikan SMP dan jarang membawa buku KIA. Silakan diskusi kelompok. 60 detik. Pasangan-pasangan, ya. Baik, sudah ya? Oke. Sudah siap ya? Sudah? Selesai? Oke, siap. Pertanyaan pertama, data tambahan apa yang harus dikaji? Boleh acungkan tangannya? Oke, silakan Neng Siti. Mungkin data antropometri seperti Suaranya agak keras. Mungkin data antropometri seperti tinggi badan atau panjang badan anak dan juga berat badan anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa masalah prioritas yang mungkin muncul? Silakan.
Angkat tangan. Jangan terlalu difikirkan, mending diutarakan aja. Apa? Apa? Underweight. Oke. Masalah nutrisi ya. Kemudian yang ketiga, intervensi awal apa yang dapat dilakukan perawat? Angkat tangan. Intervensi awal. Ya, silakan. Edukasi pada ibu. Oke. Bagus ya. Kita lanjut. Lihat teman-teman sekalian, fokus pengkajian keperawatan tadi sudah mendekati. Bayangkan dalam waktu singkat teman-teman dituntut untuk berpikir, menyelesaikan asesmen, menentukan prioritas, kemudian melakukan penyusunan rencana tindakan. Jadi fokus pengkajian keperawatannya yang pertama betul tadi kata Neng Siti, data antropometri. Berat badan, panjang badan, ya atau tinggi badan, umur tepat, jenis kelamin, hasil plotting kurva pertumbuhan. Ini penting sekali. Percuma kita mencatat tapi kita tidak melakukan plotting. Atau kita di terawang. Oh, ini sekian, ini mah segini, nggak bisa. Harus berdasarkan alat ukur. Ini kenapa kita mengintegrasikan hasil penelitian atau evidence dengan asuhan. Oke. Selanjutnya riwayat berat badan lahir dan usia gestasi ibu. Ya, pada kasus tadi underweight atau BBLR bisa jadi ada kaitannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Data apa saja? Pola makan, ASI atau MPASI, tekstur, frekuensi dan porsi. Kemudian riwayat infeksi, imunisasi dan tanda bahaya, sanitasi, kebersihan, posyandu dan buku KIA. Kemudian data keluarga yang bisa diambil apa aja? Pendidikan, pengetahuan, ya, kemudian dukungan keluarga dan ekonomi, kebiasaan budaya dan kemampuan menyediakan makanan. Data inilah nanti yang perlu kita siapkan. Data antropometri, data klinis dan data keluarga. Oke, sekarang masalah prioritas dan diagnosa keperawatan. Diagnosis harus berdasarkan data yang benar-benar ditemukan, bukan dugaan. Kemudian gangguan pertumbuhan atau resiko gangguan pertumbuhan, ya. Kemudian defisit pengetahuan keluarga terkait pemenuhan gizi anak, ya. Kemudian resiko infeksi berulang atau masalah penyerta, masalah kepatuhan atau pemantauan pertumbuhan, kebutuhan kolaborasi dengan tenaga gizi dokter bila ada tanda bahaya. Intervensi awal keperawatan. Tadi apa? Siapa tadi yang menjawab intervensi itu? Rika ya? Apa tadi Rika? Apa? Edukasi. Ada di mana edukasi posisinya? Posisi kedua. Posisi pertama itu apa? Pantau dulu. Antropometri, kemudian tren berat badannya, panjang atau tinggi badan, dan hasil kurva pertumbuhan. Makanya kenapa ibu ini harus bawa buku KMS, kemudian harus bawa buku KIA. Kenapa ibu ini harus bawa buku-buku dan isinya di situ ada laporan? Karena untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan secara sistematis, terukur, itu harus ada datanya, tidak asal. Kemudian edukasi. Edukasi ini penting karena di masyarakat kita ini ada upaya-upaya promosi kesehatan dan itu memang efektif melalui edukasi. Ada yang melalui medianya banyak, ada yang medianya video, kemudian ada yang poster, bahkan ada yang FGD gitu ya. Macam-macam sekali. Karena melalui edukasi ini masyarakat bisa mengetahui banyak hal dengan cepat. Terus orang yang postingnya karena dia mahasiswa, tenaga kesehatan, dia betul-betul membuat informasi ini valid, maka edukasi ini akan sampai ke keluarganya.
Kemudian ada teach back, minta keluarga mengulang kembali pesan utama dengan bahasanya sendiri. Ini untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman keluarga. Yang terakhir adalah kolaborasi, rujuk ya. Kalau ada masalah-masalah lain. Kalau di rumah sakit itu kita bisa berkolaborasi dengan dokter, kemudian dengan ahli gizi ya. Itu kita menangani pasien dengan komprehensif. Saya lanjutkan dulu. Kemudian dari asuhan keperawatan anak tadi, kita bisa mengubah kasus klinis menjadi pertanyaan penelitian. Karena penelitian itu berawal dari pertanyaan, apakah bisa? Gitu kan awalnya. Bisa nggak ya gitu. Nah, misal tadi fenomenanya apa? Berat badan anak tidak naik. Riwayat BBLR, ibu berpendidikan SMP, pemantauan pertumbuhan kurang rutin. Tadi siapa mahasiswa yang di belakang langsung punya jawaban begitu dikasih data. Berarti kan sudah terbentuk pola berpikirnya. Kalau dilanjutkan itu bisa jadi pertanyaan penelitian. Harusnya perawat ini lebih cakap dalam urusan riset. Karena dia sudah terbiasa, otaknya sudah terbiasa ketika menemukan data senjang aja langsung. Demamnya udah 2 minggu ya, kemudian leukositnya tinggi, eritrositnya malah rendah ya. Trombonya juga ini enggak, trombonya masih normal, tapi dalam 3 hari ini nyusut terus. Wah, ini kemungkinan DSS. Nah, kerangka atau cara berpikir seperti ini itu bagus sekali kalau dilakukan pada riset. Kemudian contohnya apa? Apakah pendidikan ibu dan riwayat BBLR berhubungan dengan kejadian stunting? Apa ya? Ada hubungannya nggak ya pendidikan ibu ini dengan kejadian stunting? Tapi pendidikan aja nggak cukup. Oh ya udah, dengan faktor pencetus lain. Contohnya apa? BBLR. Nah, setelah itu kan kalian nanti akan nyusun kerangka konsep, kemudian definisi operasional, menentukan variabel, baru nanti diukur. Nah, itu bagaimana kita mengintegrasikan hasil data klinis menjadi pertanyaan penelitian atau lanjutan menjadi penelitian. Nah, kemudian setelah pertanyaan penelitiannya ada, kita bikin definisi operasionalnya. Untuk apa? Untuk memudahkan atau membuat indikator pengukuran yang stabil, yang sama dari awal sampai akhir, atau menggunakan patokan ukuran yang sama, gitu ya, untuk nanti menarik kesimpulan hasil penelitian. Nah, ini contoh variabel dependen kejadian stunting. Yang digunakannya apa? Jika skornya AHAS menurut WHO kurang dari -2 standar deviasi. Ini yang dipakai. Maka nanti begitu dapat data sekunder, contoh yang Neng Siti lakukan itu, maka yang dipakainya bukan dari misalkan buku keperawatan menurut siapa ukurannya segini, bukan, tapi menggunakan standar WHO. Jadi data yang 86.000 itu sama semuanya. Yang disebut stunting adalah dengan standar ini, HAS kurang dari -2 standar deviasi. Maka dia akan konsisten, gitu ya. Kemudian variabel pendidikan ibu. Nah, apa yang dicari? Kategori pendidikan terakhir ibu atau yang tercatat. Ini mah kalau misalkan gini datanya, atau data kita ke responden. Ini mah si ibu teh nggak sekolah tapi pinter cara ngejawabnya setara SMA, pendidikan terakhirnya SMA, nggak bisa, gitu ya. Kemudian riwayat BBLR, patokannya berapa? Kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada variabel perancu, usia anak, jenis kelamin, infeksi, sosial ekonomi. Ini dipertimbangkan pada analisis lanjutan. Contoh, kita ingin melihat kalau data ini kurang, tadi yang 2 variabel itu pendidikan dan BBLR itu kurang, apakah kita bisa melakukan analisis pada faktor perancu? Jika yang 2 itu tadi dikendalikan oleh faktor perancu, misalkan pendidikan dan BBLR ini ternyata dikontrol sosial ekonomi dan hasilnya signifikan, bisa jadi faktor perancu ini mempengaruhi sosial ekonomi ini mempengaruhi
tadi stunting selain pendidikan dan BBLR. Berarti si sosial ekonomi harus diangkat isunya. Kan begitu dalam penelitian. Kemudian desain penelitian itu ada cross sectional, analisis bivariat, kemudian regresi logistik. Ini bisa kita cocokkan ke studi kasus tadi. Gitu ya. Contoh cross sectional mencari apa? Paparan dan outcome yang diamati. Kemudian menggambarkan prevalensi dan mencari asosiasi. Makanya tadi judulnya ada hubungan. Kenapa kita mesti menghubung-hubungkan? Karena kalau setelah dihubungkan kemudian ketahuan hasilnya, kita bisa narik kesimpulan. Nanti untuk mengatasi masalah itu bisa antisipasi mengurangi masalah ini kan gitu. Karena apa? Ternyata sosial ekonomi ini sangat menentukan misalkan. Kemudian sosial ekonomi juga ini berkaitan dengan kemampuan cara menyajikan bahan makanan yang bergizi itu tadi. Oke. Kemudian analisis bivariat ini untuk melihat atau menilai hubungan. Kalau regresi logistik ini untuk mengestimasi odd ratio, kemudian atau mempertimbangkan variabel lain yang ada hubungannya dengan kejadian stunting itu. Kemudian, mengapa asosiasi bukan penyebab? P-value signifikan P-value signifikan dengan bukti kausalitas. Kemudian yang kita cari ini adalah asumsi-asumsi atau hipotesa ada nggak hubungan, tidak menilai seberapa jauh pengaruhnya misalnya. Ini sederhana untuk menentukan variabel-variabel independen yang bisa mempengaruhi dependen tadi. Kenapa menjadi penting untuk mencari hubungan? Karena tadi prevalensinya berapa? 21,8%. Terlalu tinggi gitu ya. Maka urutan waktu belum pasti. Kemudian kenapa kita mencari hubungan, kenapa bukan penyebab? Satu, urutan waktunya juga belum pasti. Kemudian ada faktor perancu yang mungkin belum diukur. Kemudian desain penelitian menentukan batas kesimpulan. Yang keempat ya, karena skripsi itu ada batas waktunya, nggak bisa lama. Maka Neng Siti berapa variabel kemarin independennya? Oke, pendidikan, umur ini kan faktor perancu yang dilibatkan atau dimasukkan. Itu untuk melihat di regresi logistiknya itu, di regresinya itu untuk melihat faktor yang paling dominannya yang mana. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Boleh nanti acukan tangannya. Oke. Kalau temennya bisa jawab atau bisa jawab sudah jawab, yang lain boleh acukan lagi biar kita kelihatan seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang topik ini atau mengingat materi yang sebelumnya. Ini pertanyaan untuk 3 mahasiswa. Yang pertama, bagaimana cara paling sederhana membedakan stunting dan underweight saat screening di posyandu? Katanya membedakan ukuran stunting dan underweight. Ya, silakan. Kalau stunting itu menggunakan tinggi badan dan umur. Kalau underweight itu berat badan dan umur. Oke, bisa tinggi, panjang, umur ya. Kemudian underweight tadi menggunakan berat badan atau IMT. Oke, bagus ya. Yang kedua, mengapa hasil cross sectional tidak boleh langsung disebut sebagai penyebab walaupun p-value-nya signifikan? Kenapa p-value-nya signifikan tapi kita nggak boleh nyebut itu sebagai penyebab atau kausalitas? Jadi tetap aja hubungan. Misalkan tadi, berarti yang menyebabkan stunting ini BBLR. Boleh nggak menyebutkan itu sebagai penyebab? Nggak boleh kan? Iya, kenapa? Tadi kan kita bahas apa? Ya, silakan. Tidak menggunakan sebab akibat. Tidak menggunakan sebab akibat. Terus
pemilihan waktu, kemudian desain penelitian. Pertanyaan ketiga, bagaimana menerapkan evidence tentang pengetahuan ibu tanpa menyalahkan ibu? Kan tadi Anda ngangkat defisit pengetahuan. Itu ketika diambil itu bagaimana tidak menyalahkan ibu secara langsung. Ibu si buku kayaan antara dicandak. Ibu tarang ngiring penkesnya. Gimana? Gimana? Memberikan edukasi tanpa menghakimi ya. Dengan cara apa tadi? Empatik. Oke. Sekarang saya mau nanya cepet ini. Apa indikator utama untuk menentukan stunting? Oke. Berat badan lahir 2.300 gram termasuk kategori apa? Oke. Desain yang mengukur paparan dan outcome pada satu periode disebut apa? Cross sectional. Lanjut. Apakah p-value signifikan otomatis membuktikan sebab akibat? Tidak. Sebutkan satu tindakan edukasi prioritas pada keluarga anak dengan masalah gizi. Edukasi prioritasnya apa? Ya, pemenuhan gizi seimbang. Bisa sebetulnya. Oke, kita simpulkan. Jadi masalah gizi harus dinilai dengan indikator yang tepat. Pengkajian valid menjadi dasar diagnosis dan intervensi. Keluarga dilibatkan melalui edukasi empatik dan dapat dipraktikkan. Yang keempat, metodologi penelitian membantu membaca evidence secara kritis. Ini sumbernya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita tiba di akhir pertemuan pembelajaran pagi ini. Jadi bisa kita ringkas pertemuan pagi ini dengan menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, masalah gizi harus dinilai dengan indikator yang tepat. Yang kedua, pengkajian valid menjadi dasar penentuan diagnosa dan intervensi keperawatan. Yang ketiga, melibatkan keluarga sebagai family centered care ini merupakan hal yang penting untuk dipraktikkan. Yang keempat, metodologi penelitian membantu membaca evidence secara klinis sehingga penelitian teman-teman ini akan mempunyai nilai atau value yang baik. Baik, dari ringkasan tadi, teman-teman karena kemarin sudah menyusun asuhan keperawatan, ya, saat praktik di rumah sakit, maka tugasnya adalah menarik kesimpulan atau membuat pertanyaan penelitian dari data klinis yang ada, dan itu harus dikumpulkan melalui G-Drive, dikumpulkan 2 hari ke depan. Batas pengumpulan pukul 20.00. Oke, dapat dipahami? Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan pagi ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.